Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Yuk sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Nah, semuanya, mari kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu persamaan trigonometri. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar persamaan sinus, persamaan kosinus, sama persamaan tangent. Sekarang kita belajar persamaan trigonometri dengan beda fungsi. Contohnya, bentuknya seperti sin X sama dengan cos alfa. Lalu, cos X sama dengan sin alfa. Terus, tan X sama dengan kotan alfa. Ini bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, hari ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum mulai, mari kita simak kompetensi dasar yang harus dikuasai. 3.4, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. 4.4-nya, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran daring dengan bantuan YouTube dan Microsoft Teams, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan persamaan trigonometri dasar lebih dari 2 fungsi trigonometri dan menyelesaikannya ya. Nah, kita ke kemampuan prasyarat terlebih dahulu. Tidak lelah saya ingatkan untuk menguasai ini ya. Yuk kita ingat lagi supaya nanti untuk menentukan nilai X sama dengan berapa lebih lancar. Nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Saya buatkan tabelnya nih. Ada alfa, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Oh ya, ini harusnya X ya, biar konsisten. Sin X, cos X sama tan X. Sin X dari 0 bergerak ya 0. Terus sin 30 itu setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 460 setengah akar 3. Dan sin 90 itu 1. Cos dari 1. Dari kelingking gitu kalau kemarin pakai jari. Cos 0 itu 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Setengah terus 0. Ini urut kok. 0 setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 itu kan setengah kali 2 kan ketemu 1. Ini tinggal putar arah aja. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Lalu kalau tan X kita peroleh dari sin X per cos X. Nah, karena sin X per cos X berarti tan 0 ya 0 per 1 yaitu 0. Setengah dibagi setengah akar 3, tan 30 berarti per akar 3 atau kita rasionalkan 1 per 3 akar 3. Terus tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3 dan 1 per 0 tidak terdefinisi. Kemampuan prasyarat berikutnya adalah nilai trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Saya punya kuadran 1 0 sampai dengan 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270 dan kuadran 4 270 sampai 360 atau nanti di sini minus alfa gitu. Di kuadran pertama semua trigonometri baik sin, cos, tan itu bernilai positif. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, semua bernilai positif ya. Di kuadran 2 yang positif itu sin sama kebalikan sin yaitu kosekan. Nah, di kuadran 3 yang positif adalah tan sama kebalikan tan yaitu kotan. Nah, terus kuadran 4 yang positif itu adalah sikos sama kebalikannya yaitu sekan. Nah, sudut-sudut berelasi ini kita gunakan untuk mengubah. Tadi kan bentuk yang akan kita pelajari adalah sin sama dengan cos, cos sama dengan sin, tan sama dengan kotan. Nah, ini akan kita gunakan. Kalau di kuadran 1 itu berlaku sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Coba aja cek di tabel sin 30 pasti sama dengan cos 60 gitu. Jadi di sini berperannya.
Terus nanti kalau kita punya cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Terus tan 90 min alfa sama dengan kotan alfa. Terus kotan 90 min alfa sama dengan tan alfa. Terus kalau mau di kuadran kedua, kan kalau kuadran kedua kan 90 plus di kuadran kedua ya, berarti yang positif hanya sin sama kosek. Sin 90 plus alfa, nanti ketemu cos alfa. Tapi kalau cos 90 plus alfa, cos ya, cos di sini bernilai negatif, makanya di sini minus sin alfa. Terus kalau tan 90 plus alfa, tan di kuadran kedua bernilai negatif. Nah, berarti min kotan alfa. Kalau 90 entah min atau plus, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotan. Beda kalau yang kemarin kita pelajari di materi sebelumnya, kalau sin 180 min sama cos 180 min, itu nanti sin tetap sin. Nah, dia di kuadran 2 nanti positif, cos tetap cos, tapi dia di kuadran 2 nanti negatif gitu. Jadi kalau 90 berubah, kalau 180 itu tetap. Silahkan kalau ada yang bingung ditanyakan ya sebelum ke materi inti pada pembelajaran hari ini. Nah, kita sampai di pembelajaran inti. Bentuk persamaan trigonometri sin X sama dengan cos alfa. Nah, di pertemuan pertama kita sudah belajar persamaan sinus. Kalau kita punya bentuk sin X sama dengan cos alfa, kita ubah dulu jadi sin sama dengan sin. Nah, ingat ya, cos alfa itu bisa kita ganti dengan sin 90 min alfa. Berarti nanti kalau kita punya bentuk sin X sama dengan cos alfa, kita ubah jadi sin sama dengan sin, ketemulah sin X sama dengan sin 90 min alfa. Lalu cari X-nya seperti pada saat menggunakan persamaan sinus yang ada dua jenis itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas contoh soal. Masih ingat loh ya, kalau ini langsung ambil sudutnya gitu, masih ingat ya. Sin sama dengan sin, ambil sudutnya untuk jenis yang pertama. Jenis yang kedua nanti 180 min sudut yang di ruas kanan. Kita bahas yuk contoh soalnya. Contohnya, saya punya sin 3x sama dengan cos x. Dengan x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Yuk kita bahas, kalau mau dicoba dulu untuk memeriksa apakah sudah paham dengan materi, boleh lo ya. Nah, karena persamaan trigonometrinya belum sin sama dengan sin ataupun cos sama dengan cos, kita ubah dulu di ruas kanan. Cos ini kita ubah dulu jadi sin. Kalau cos alfa itu sama dengan sin 90 min alfa, berarti kalau cos x ya sama dengan sin 90 derajat min x, sesuai alfa x gitu. Jadi di sini sin 3x sama dengan cos x kita bisa ubah jadi sin 3x sama dengan sin 90 derajat min x. Nah, ini kita udah ketemu sin sama dengan sin. Kita ingat lagi dulu persamaan sinus yang sudah kita pelajari. Pada jenis solusi yang pertama, kita langsung ambil sudutnya. Udah sin sama dengan sin, ambil sudut di ruas kiri, ambil sudut di ruas kanan. 3x sama dengan 90 derajat min x. Yang ruas kanan diambil semua ya. Jangan lupa, karena trigonometri bentuk sinus itu periodik, jangan lupa ditambah dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, yang X kita taruh semua di kanan, yang angka di kiri. Karena ini minus X, biar jadi 0 kan perlu ditambah X. Berarti 3X ditambah X sama dengan 90 derajat kurangi X tambah 360 derajat dikalikan K. Ini kan 0 nih. Nah, berarti 3X tambah X, 3 tambah 1 itu 4, karena ada variabelnya 4X. Sama dengan 90 derajat tambah 360, yaitu 450 derajat. Kok ini ditambah? Kan nggak bisa ditambah ya. Ini hanya 90 derajat, ini kan ada K-nya yang nggak bisa ditambah, tambah 360 derajat kalikan K. Yang namanya solusi itu hanya X saja, sedangkan ini ada 4X. Berarti perlu dibagi dengan 4. 4X dibagi 4 itu X, 90 dibagi 4 itu 22,5 derajat, ditambah 360 bagi 4 itu 90 derajat dikalikan K. Nah, X-nya dari 0 sampai dengan 360. Ya sudah, kita pilih K-nya, yang penting memenuhi interval. Kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya langsung ketemu 22,5.
Kita pilih K yang sama dengan 1, maka X-nya 22,5 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 112,5 derajat. Ini masih memenuhi. Kita lanjutkan, kita pilih K yang sama dengan 2, ini langsung aja tambah 90 dari sini, 202,5. Terus kita pilih K yang sama dengan 3, langsung ambil tambah 90 dari sini, 292,5, masih memenuhi. Kalau kita nanti ambil K yang sama dengan 4, sudah tidak memenuhi gitu. Nah, lanjutkan lagi ke jenis solusi yang kedua. Kita lihatnya dari sini, sin sama dengan sin. Sin 3X sama dengan sin 90 derajat min X. Nah, ingat, jenis solusi yang kedua untuk persamaan sinus, kita langsung ambil sudut di ruas kiri 3X, tapi yang ruas kanan bukan langsung diambil sudutnya, tapi ambil 180 derajat min alfa gitu. Jadi 180 min 90 derajat dikurangi X, jangan lupa tambahkan 360 derajat dikalikan dengan K. Saya tuliskan lagi deh, mungkin ada yang lupa. Sin X sama dengan sin alfa, dia punya dua jenis solusi. Solusi yang pertama langsung X sama dengan alfa, jangan lupa tambahkan 360 derajat kalikan K. Solusi yang kedua, X sama dengan, ini adalah 180 derajat min alfa, terus ditambah 360 derajat dikalikan K gitu. Ada dua jenis solusi ya. Nah, ini langsung kita selesaikan. 3X sama dengan 180 kurangi 90 berarti 90 derajat, minus berarti plus X, ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. X plus X-nya tak beres kiri, 3X kurangi X, 2X, saya langsung tidak apa-apa ya. Ini bisa langsung, bisa juga step by step seperti ini gitu. Ini 2X sama dengan 90 derajat plus 360 derajat dikalikan dengan K. Karena solusi itu X, berarti ini 2X, berarti perlu dibagi 2. 2X bagi 2 itu X, 90 bagi 2 itu 45 derajat, ditambah 360 bagi 2 itu 180 derajat dikalikan dengan K. Nah, kita pilih X, kita pilih K-nya. Nah, kalau kita ambil K sama dengan 0, kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya adalah 45 derajat. Kalau kita pilih K yang sama dengan 1, maka X-nya 45 derajat tambah 180, yaitu 225. Kalau kita pilih K yang sama dengan 2, X-nya adalah 45 derajat tambah 360, itu 405, sudah tidak memenuhi. Berarti HP-nya kita tulis semua dari yang terkecil 22,5, lalu 45, lalu setelah 45 itu 112,5, terus setelah 112,5 202,5, terus 225, selanjutnya 292,5. Ada 6 solusi. Nah, boleh nggak sih persamaan sin X sama dengan cos alfa itu diubah jadi cos sama dengan cos? Tentu boleh. Inilah kenapa saya suka sekali dengan matematika, karena caranya itu tidak tunggal, sama seperti kalau kita mewujudkan cita-cita, jalannya itu tidak cuma satu. Banyak jalan menuju cita-cita kita, banyak jalan menuju apa yang kita inginkan, itu bisa banyak banget caranya. Jadi kita bisa mengubah sin X sama dengan cos alfa ini jadi cos sama dengan cos. Nah, ingat ya, tadi kita punya sin X itu sama dengan 90 derajat min X. Berarti di sini, ini salah deh. Sin X itu sama dengan cos 90 derajat min X. Belum diedit dari slide yang tadi. Jadi yang ini sin X sama dengan cos alfa diubah jadi cos sama dengan cos. Tapi di sini cos 90 derajat min X sama dengan cos alfa. Nah, contohnya masih sama nih, yang sin 3X sama dengan cos X. Kita kerjakan dengan dua cara, apakah hasilnya sama atau berbeda. Kalau mau dicoba dulu, silahkan ya. Nah, kita punya persamaannya sin 3X sama dengan cos X. Kalau sin X itu sama dengan cos 90 derajat min X, berarti kalau sin 3X ya sama dengan cos 90 derajat dikurangi 3X. Kita harus konsisten.
ruas kiri X, ruas kanan X, ruas kiri 3X, kanan juga 3X gitu. Jadi dari sin 3X sama dengan cos X dapat kita ubah menjadi cos 90 derajat min 3X sama dengan cos X. Cos X tetap cos X, sin berubah jadi cos dengan menggunakan sudut berelasi. Nah, berarti sekarang kita punya cos sama dengan cos. Saya tuliskan lagi, barangkali persamaan kosinus ada yang lupa. Kalau kita punya cos X sama dengan cos alfa, persamaan kosinus itu punya dua jenis solusi. Solusi yang pertama, langsung ambil sudutnya. X sama dengan alfa, jangan lupa tambahkan 360 derajat dikalikan K. Solusi yang kedua itu X sama dengan minus alfa ditambah 360 derajat kalikan K. Karena dia bernilai sama positif atau sama-sama negatif, itu dikurangi 1 sama 4 gitu. Ini sama nilainya. Nah, sekarang udah cos sama dengan cos, jenis solusi yang pertama. Kita ambil sudut di ruas kiri, 90 derajat min 3X sama dengan si X. Jangan lupa tambahkan 360 derajat dikalikan dengan K gitu. Nah, kita taruh X ke kiri semua yang bukan X ke kanan. Berarti kan kita punya min 3X min X sama dengan min 90 derajat tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Min 3 min 1 sama-sama tanda, berarti penjumlahan. Tapi karena sama-sama negatif ya negatif 4X sama dengan min 90 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Ini dibagi dengan negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4 itu X. Negatif 90 derajat dibagi negatif 4 itu 22,5 derajat. 360 dibagi 4 itu min 90 derajat dikalikan dengan K. Nah, kita pilih K mulai dari 0. X-nya nanti ketemu 22,5 derajat. Nah, karena X-nya itu positif, sedangkan di sini min 90 kalikan K, berarti kita di sini K-nya bukan lagi milih sama dengan 1, tapi negatif 1. Jadi K-nya itu kita pilih menyesuaikan interval X-nya itu berada di mana gitu. Berarti sini X sama dengan 22,5 derajat min 90 dikalikan min 1. Berarti kan 22,5 tambah 90 yaitu 112,5. Nah, lanjut lagi. Kita pilih K yang sama dengan min 2. Langsung aja tambah 90 dari sini. Berarti X-nya tambah 90 itu 202,5. Nanti kalau saya ada salah ngitung, silahkan komentar saja ya, barangkali saya kurang teliti. Nah, di sini kalau X-nya 3 berarti K-nya negatif 3. X-nya berarti 292,5 derajat. Nah, selesai. Sekarang kalau pilih K yang sama dengan negatif 4, nanti sudah tidak memenuhi interval yang diinginkan. Sekarang sini solusi yang kedua, cos sama dengan cos. Kita tulis dari sini. Cos 90 derajat min 3X sama dengan cos X. Nah, solusi yang kedua, X sama dengan minus alfa. Yang kiri tetap ambil sudutnya, tapi yang kanan ambil yang minus gitu. Di sini berarti kita punya 90 derajat min 3X sama dengan min X. Jangan lupa tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Berarti kita punya X-nya ke kiri, yang angka ke kanan. 90 ke kiri min 90, atau dikurangi 90 dari kedua ruas juga boleh. Min 90 ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Min 3 tambah 1 beda tanda, berarti pengurangan. 3 kurangi 1 itu 2, karena yang lebih besar itu 3, tandanya negatif, ini juga negatif. Negatif 2X sama dengan min 90 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Karena solusi itu X, ini ada negatif 2X. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2X dibagi negatif 2X yaitu X. Negatif 90 dibagi negatif 2, 45 derajat. 360 dibagi negatif 2, min negatif 1, 80 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih K yang sama dengan 1. K sama dengan 0 kok 1. Kalau 0 kita langsung dapat 45 derajat. Tapi kalau kita pilih K yang sama dengan 1, nanti X-nya itu 45 derajat kurangi 180, nanti minus 135. Minus 135 itu tidak memenuhi, berarti kita tidak pilih K yang sama dengan 1, tapi kita pilih K yang sama dengan negatif 1. Kalau K-nya negatif 1, berarti kan kita peroleh X-nya sama dengan 45 derajat
min 180 kalikan min 1 berarti plus 180 derajat, berarti ini 225 derajat. Nah, HP-nya ditulis kembali 22,5, terus urut dari terkecil ya, 45, 112,5, 202,5, terus 225 sama 292,5. Sama persis seperti ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama. Jadi mau pakai sin sama dengan sin atau cos sama dengan cos boleh. Jadi kalau beda fungsinya, beda fungsi trigonometrinya, kita ubah harus sama dulu. Sin sama-sama dengan sin boleh, cos sama dengan cos juga boleh, dengan memanfaatkan sudut berelasi. Semoga paham ya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, kita ke bentuk persamaan trigonometri cos X sama dengan sin alfa. Ini kan beda tuh, ini cos, ini sin. Sama seperti bentuk sebelumnya, kita harus samakan. Boleh cos sama dengan cos, boleh sin sama dengan sin. Berarti kalau kita punya cos X sama dengan sin alfa, kita harus ubah dengan memanfaatkan sin X sama dengan cos 90 derajat min X. Nah, jadi kita nanti akan punya persamaan trigonometrinya cos X sama dengan sin alfa diubah menjadi cos X sama dengan cos 90 derajat min alfa. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Cos 2X sama dengan sin 60 derajat, di mana X terletak lebih dari sama dengan negatif 180 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, kita dari persamaan cos 2X sama dengan sin 60, kita ubah dulu ya. Jadi, kalau sin X itu cos 90 min X, berarti kalau sin 60 derajat itu ya sama dengan cos 90 min 60. Berarti kita punya sin 60 itu sama dengan cos 30 derajat. Iya kan? Sin 60 setengah akar 3, cos 30 juga setengah akar 3. Ini kurang dipisahkan koma. Nah, berarti dari cos 2X sama dengan sin 60, kita ubah menjadi cos 2X sama dengan cos 30 derajat. Nah, sampai sini kita langsung kepakai persamaan kosinus. Nah, jenis yang pertama, ambil sudutnya langsung. Cos sama dengan cos, sudutnya 2X yang ruas kiri, yang ruas kanan 30 derajat. Jangan lupa tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Solusi itu hanya X saja. Berarti perlu dibagi 2. 2X bagi 2 itu X, 30 bagi 2 itu 15 derajat, ditambah 360 bagi 2, 180 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih K yang sama dengan 0 dulu, maka X-nya sama dengan 15 derajat. Terus kalau kita pilih K yang sama dengan 1, maka X-nya 15 derajat tambah 180 derajat, yaitu 195 derajat. Nah, terus selanjutnya kalau kita pilih K yang sama dengan 2, maka X-nya 15 tambah 360 derajat. Oh, hati-hati. Nah, hati-hati ya. Di sini ingat X-nya itu dari negatif 180 sampai 180. Ini 195 sudah tidak memenuhi. Apalagi ini juga tidak memenuhi. Berarti kita tidak milih K yang sama dengan 1. Tapi kita pilih coba K yang sama dengan negatif 1. K yang sama dengan negatif 1. Berarti kan kita punya X-nya 15 derajat ditambah 180 derajat kali negatif 1. Berarti kan 15 dikurangi 180. Itu berarti negatif 65. Nah, ini masih memenuhi di interval. Jadi negatif itu boleh kalau di soalnya minta negatif. Jadi kita ya harus menyesuaikan apa sih yang diminta soal gitu. Terus pilih lagi K yang sama dengan berapa yang memenuhi. Kalau negatif 2 memenuhi enggak? Nah, gitu. Jadi untuk yang sini solusi yang pertama ada 2 yang memenuhi, 15 derajat sama negatif 165. Terus yang berikutnya, sini solusi yang kedua, kita ambil cos yang sama dengan cos 2X sama dengan cos 30 derajat. Berarti kita ambil sudutnya yang ruas kiri, yang ruas kanan kita ambil yang negatif 30 derajat. Jangan lupa tambah 360 derajat dikalikan dengan K.
Nah, dibagi 2 dulu, berarti kita punya X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 180 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih K yang sama dengan 0. Di sini X-nya negatif 15 derajat. Negatif 15 derajat masih memenuhi di interval yang diinginkan. Lalu, ambil K yang sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan negatif 15 derajat ditambah 180 derajat dikalikan 1. Berarti di sini 165. Ini masih memenuhi interval yang diinginkan. Kalau ambil K yang sama dengan 2, nanti ketemunya 345. Itu tidak memenuhi interval yang diinginkan. Jadi sesuaikan dengan interval yang diminta. X-nya yang berapa aja. Nah, kita tulis semuanya. HP-nya ada 4 nih. Kita tulis dari terkecil ya, berarti terkecilnya negatif 165, terus negatif 15 derajat, 15 derajat, 165 derajat. Semoga paham. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Nah, cara berikutnya, persamaan trigonometri cos X sama dengan sin alfa, kita bisa ngubah cos sama dengan sin itu menjadi sin sama dengan sin dengan memanfaatkan sudut berelasi. Cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Berarti cos X nanti kita ubah jadi sin 90 min X sama dengan sin alfa. Nah, beda fungsi, beda trigonometri, kita samakan bentuknya. Boleh cos sama dengan cos, boleh sin sama dengan sin. Nanti hasilnya sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Cos X sama dengan sin 50 derajat, di mana X-nya lebih dari sama dengan 180 derajat, kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, saya buat soal yang berbeda, supaya lebih banyak latihan soalnya. Nah, persamaannya mulai diubah dari sin sama dengan sin ya. Kalau mau cos sama dengan cos juga boleh gitu. Karena sin sama dengan sin, cos X kita ubah dulu jadi sin. Cos X sama dengan sin 90 derajat min X. Cos alfa, alfa, X. Jadi harus konsisten ya gitu. Apa yang diubah ya diubah semuanya. Cos X jadi sin 90 derajat min X. Sin 50 derajatnya tetap udah dalam bentuk persamaan sinus, sin sama dengan sin. Jenis yang pertama, langsung ambil sudutnya. Sudut di ruas kiri 90 derajat min X, di kanan 50 derajat. Jangan lupa trigonometri periodik, tambah 360 derajat kalikan K. Nah, berarti min X sama dengan 50 derajat min 90 derajat plus 360 derajat dikalikan K. Min X sama dengan min 40 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Solusinya maunya X, di sini min X, ya sudah kita bagi dengan min 1. Min X dibagi min 1 itu X sama dengan 40 derajat dikurangi 360 bagi min 1 minus ya. Min 360 derajat dikalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 40 derajat. Nah, pilih K berapapun, nanti kalau dipilih 1 itu nanti min 320, kalau dipilih min 1, 400, tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Berarti solusi jenis pertama kita peroleh X sama dengan 40 derajat. Kemudian solusi yang kedua, kita ambilnya dari sini ya, sin sama dengan sin ya. Sin 90 derajat min X sama dengan sin 50 derajat. Ingat, jenis solusi yang kedua pada persamaan sinus, ruas kiri langsung ambil sudutnya 90 derajat min X. Tapi ruas kanan, karena sinus bernilai positif di kuadran 2, ya kita ambilnya adalah 180 min alfa. Semoga tidak tertukar antara persamaan sinus sama persamaan kosinus ya. Ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. 90 derajat min X sama dengan 180 kurangi 50 itu 130 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. 90 mau dinolkan, dikurangi dari kiri dikurangi 90, kanan kurangi 90 juga boleh. Pindah ruas juga boleh. Bebas, yang penting paham. Kalau masih bingung silakan bertanya. Nah, ini 0, berarti ini
kita punya min X, 30 kurangi 90 ya, 40. Ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Maunya itu X, ini min X. Ya sudah, kita bagi dengan min 1. X-nya sama dengan min 40 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Maaf, ada yang salah tanda. 360 bagi min 1, minus, harus adil ya. Ini dibagi, ini juga harus dibagi. Kita pilih K yang sama dengan 0, diperolehlah X-nya sama dengan min 40 derajat. Min 40 derajat masih memenuhi interval yang ditanyakan. Kita sesuaikan saja interval yang ditanyakan itu apa sih, gitu. Lalu kita pilih K yang seperti apa. Berarti diperoleh HP-nya itu 40 derajat sama min 40 derajat. Tak urut dari terkecil, min 40 derajat sama 40 derajat. Silahkan kalau mau dicoba, ubah cos X sama dengan sin 50 dalam bentuk cos sama dengan cos. Hasilnya pasti juga sama. Bentuk berikutnya adalah persamaan trigonometri tan X sama dengan cot alfa. Nah, ingat persamaan trigonometri itu harus sama bentuknya. Kalau sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan juga sama dengan tan. Nah, ini kita ubah. Tan X sama dengan cot alfa itu diubah dengan menggunakan cot alfa itu sama dengan tan 90 derajat min alfa. Nanti berarti kita akan punya tan X sama dengan tan 90 derajat min alfa. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Tan 10X sama dengan kotan X. Dengan X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180 derajat. Yuk, mari kita simak. Barangkali ada yang lupa, kalau kita punya tan X sama dengan tan alfa, persamaan tangen hanya punya satu jenis solusi, yaitu langsung ambil aja X sama dengan alfa. Dia periodik sebanyak 180 derajat dikalikan K. Berarti X sama dengan alfa plus 180 derajat kalikan K. Berarti kalau di sini udah sama-sama tan, langsung ambil sudutnya. Yang ruas kiri X, ruas kanan 90 derajat min alfa. Langsung 90 derajat min alfa, jangan lupa tambah 180 derajat kalikan K. Semoga tidak tertukar. Nah, sekarang di sini masih tan sama dengan cot. Cot X-nya ya kita ganti dengan tan 90 derajat min X. Berarti di sini persamaannya kita punya tan 10X itu sama dengan tan 90 derajat min X. Nah, berarti kita punya tan sama dengan tan, langsung kita ambil sudut di ruas kiri 10X, sudut di ruas kanan 90 derajat min X. Jangan lupa tambahkan 180 derajat dikalikan dengan K. Nah, yang X kita samakan di ruas kiri, ini dan minus X, agar 0 ya perlu tambahkan X. Jadi 10X tambah X sama dengan 90 derajat min X tambah X tambah 180 derajat kalikan K. Ini 0 nih. Berarti 11X sama dengan 90 derajat ditambah 180 derajat dikalikan dengan K. Karena solusi itu X, ini adanya 11X, perlu dibagi dengan 11. Berarti X sama dengan 90 derajat per 11 ditambah 180 derajat dibagi 11 kalikan K. Kita pilih K mulai dari 0, X-nya 90 derajat per 11. Nanti tambahin terus ya sampai X-nya itu kurang dari sama dengan 180 derajat. Ini ada banyak banget karena ini 11X. Jadi ini angkanya kecil. Silahkan dilanjutkan. Nah, kita sampai pada bentuk yang terakhir. Persamaan trigonometri kotan X sama dengan tan alfa. Nah, kita harus ubah ya. Sama dengan kita ubah menjadi kot sama dengan kot boleh, tan sama dengan tan juga boleh. Di sini saya maunya mengubah kotan X sama dengan tan alfa dengan memanfaatkan tan alfa itu sama dengan kotan 90 min alfa. Boleh juga nanti kot sama dengan kot, tan sama dengan tan, itu boleh. Yang penting ruas kiri sama ruas kanan sama, tinggal ambil sudut-sudutnya. Di sini berarti kot X sama dengan tan alfa diubah menjadi kot X sama dengan kot 90 min alfa. Oh iya, kalau kotan sama tan itu dia
kuadran yang sama nilai positifnya. Jadi nanti kalau di sini cot sama dengan cot, ya kita langsung ambil aja sudutnya. X sama dengan 90 derajat min alfa. Jangan lupa periodiknya tan sama kotan itu 180 derajat dikalikan dengan K. Gitu. Di cot sama tan itu jenis solusinya sama, hanya satu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh, cot 4x min 20 sama dengan tan 30, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180. Silahkan, kalau mau dipakai cot sama dengan cot, ya boleh, tan sama dengan tan, ya boleh. Nah, persamaan kotan 4x min 20 derajat sama dengan tan 30 derajat, kita ubah jadi cot sama dengan cot. Kalau tan alfa itu sama dengan kotan 90 min alfa, maka tan 30 derajat sama dengan kotan 90 derajat min 30 derajat. Maka dari itu kita peroleh tan 30 derajat itu sama dengan kotan 60 derajat. Sehingga kita bisa menulis persamaan ini sebagai kotan 4x min 20 derajat sama dengan tan 30 ditulis sebagai kotan 60 derajat. Sudah kotan sama dengan kotan. Nah, kita langsung ambil saja sudutnya dari masing-masing ruas. Ruas kiri sudutnya adalah 4x min 20 derajat. Ruas kanan 60 derajat. Jangan lupa tambahkan 180 derajat dikalikan K. Nah, karena di sini ada minus 20, agar dia jadi 0, perlu ditambah dengan 20 derajat. Kita tulis lagi persamaannya. 4x min 20 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat dikalikan dengan K. Ruas kiri tambah 20, kita harus adil, kanan juga tambah 20. Ini 0, berarti 4x sama dengan 60 tambah 20. 80 derajat ditambah 180 derajat dikalikan dengan K. Yang namanya solusi itu si X. Ini ada 4X, berarti perlu dibagi 4. 4X bagi 4 adalah X. 80 dibagi 4 itu 20 derajat. Ditambah 180 bagi 4, 45 derajat dikalikan K. Karena X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 180, berarti kita pilih K-nya yang sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya 20 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 1, langsung saja 20 tambah 45. Maka di sini 65 derajat. Kalau kita pilih K yang sama dengan 2, maka X-nya tambah 45 dari sini, yaitu 110 derajat. Nah, kalau kita pilih K yang sama dengan 3, tambah 45 dari sini 155 derajat. Kalau kita ambil K yang sama dengan 4, X-nya tambah 45 dari sini 200 derajat. Ini tidak memenuhi interval yang diinginkan. Berarti kita sudah ketemu himpunan penyelesaiannya, yaitu 20 derajat, kemudian 65 derajat, 110 derajat, dan 155 derajat. Nah, sudah selesai materi hari ini. Kalau ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya ya. Sebelum kita akhiri video pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari. Jika memiliki lebih dari satu fungsi trigonometri, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk yang sama dengan menggunakan sudut berelasi. Contohnya, kalau sin X sama dengan cos alfa, kita bisa mengubah menjadi sin X sama dengan sin 90 derajat min alfa. Atau bisa juga diubah, sinnya jadi cos. Berarti cos 90 derajat min X, cos alfanya tetap. Kemudian, kalau kita punya cos X sama dengan sin alfa, kita bisa mengubahnya menjadi cos X sama dengan cos 90 derajat min alfa. Atau sinnya ya tetap sin, cosnya juga jadi sin, berarti kita punya cos X-nya jadi sin 90 min X, ini tetap sin alfa. Ini. Kemudian bentuk berikutnya, kalau punya tan X sama dengan kotan alfa, ya diubah
menjadi satu bentuk yang sama. Kalau tan ya sama dengan tan, kalau kotan ya sama dengan kotan. Dengan menggunakan sudut berelasi, yaitu tan X sama dengan tan 90 derajat min alfa. Atau bisa juga di sini, ini nanti diubah bisa ya. Berarti kotan 90 min X, kotan 90 derajat min X sama dengan kotan alfa. Nah, kalau kotan X sama dengan tan alfa, kita bisa ubah menjadi kotan X tetap tan alfanya diubah ke kotan, berarti kotan 90 min alfa. Bisa juga diubah jadi tan sama dengan tan. Di sini tan alfanya tetap. Terus di sini jadinya berarti tan 90 derajat min alfa gitu. Yang penting dalam bentuk yang sama. Lalu kita kembali mengingat pembelajaran yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya. Yang persamaan sinus, bagaimana cara menyelesaikannya, persamaan kosinus, bagaimana cara menyelesaikannya, dan persamaan tangen. Baiklah, sudah selesai video pembelajaran kali ini. Mari kita lanjutkan ke forum diskusi dan latihan soal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.